Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rashid dan saya merupakan mahasiswa jurnalistik semester 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori yang penting dalam sosiologi komunikasi, yaitu teori praksi sosial Pierre Bourdieu. Teori ini menjelaskan bagaimana struktur sosial, tindakan manusia, dan kekuasaan saling berhubungan dalam konsep habitus, modal, dan arena. Maka dari itu, mari simak penjelasan yang akan saya sampaikan setelah ini. Dalam kajian komunikasi massa, kita sering memandang bahwa media hanya sebagai alat menyampaikan pesan saja. Tapi dalam konsep Pierre Bourdieu, ia memandang hal lain, bahwa media merupakan bagian dari praktik sosial yang tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Maka komunikasi yang disampaikan tidak hanya mengenai pesan, tetapi bagaimana bahasa, simbol, dan wacana menjadi alat perjuangan kekuasaan dalam masyarakat. Pierre Bourdieu lahir di Perancis pada 1 Agustus 1930. Ia dikenal sebagai sosiolog yang menggabungkan teori struktur sosial dan tindakan manusia dalam satu kerangka yang disebut theory of practice. Dalam pandangan Bourdieu, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bentuk dari kapital budaya yang dapat digunakan untuk menguasai ruang sosial tertentu. Dengan kata lain, bahasa dan komunikasi adalah praktik sosial yang mencerminkan perjuangan kekuasaan. Inti dari teori praksi sosial adalah adanya hubungan dialektik antara habitus, kapital, dan arena. Habitus adalah nilai yang tercipta melalui sosialisasi panjang, lalu mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap pada diri seseorang. Yang selanjutnya adalah kapital. Kapital adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan posisi dalam kehidupan sosial. Kapital bentuknya seperti kapital sosial, kapital budaya, kapital ekonomi, dan kapital simbolik. Yang selanjutnya adalah arena. Arena adalah ruang sosial tempat aktor bersaing dan berjuang untuk mendapatkan posisi sosial. Dalam setiap arena, terjadi kontestasi wacana antara wacana dominan, kekuatan dominan, dan kekuatan marginal. Wacana yang diakui kebenarannya adalah wacana doksa atau ortodoksa, sedangkan wacana yang penantang disebut wacana heterodoksa. Melalui dinamika ini, perubahan sosial terjadi ketika pelaku sosial mampu melampaui dominasi yang ada. Bourdieu menjelaskan bahwa hubungan antara habitus, kapital, dan arena bersifat dinamis. Habitus terbentuk dari pengalaman sosial seseorang, sedangkan kapital dimobilisasi oleh individu untuk mencapai tujuan di arena sosial, dan arena menjadi ruang pertarungan di mana aktor sosial berkompetisi mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan. Bahasa dalam konteks ini menjadi alat kekuasaan karena ia menciptakan ruang bagi konsentrasi, makna, dan legitimasi sosial. Teori praksi sosial Pierre Bourdieu kini digunakan tidak hanya dalam studi sosiologi, tapi juga dalam studi komunikasi. Dalam konteks komunikasi massa, teori ini membantu menjelaskan bahwa media tidak netral, melainkan menjadi bagian dari sistem kekuasaan simbolik. Media membentuk dan mereproduksi nilai-nilai dominan melalui bahasa, wacana, dan representasi sosial. Di sisi lain, media alternatif berperan sebagai ruang bagi wacana marginal yang berusaha menantang dominasi tersebut. Teori ini juga relevan untuk memahami fenomena digital saat ini di mana kekuasaan simbolik bergeser ke bentuk-bentuk kapital baru seperti popularitas dan pengaruh di media sosial. Salah satu penerapan dari teori ini adalah analisis wacana media. Misalnya, bagaimana pemberitaan politik di televisi menunjukkan adanya dominan diskurs yang merepresentasikan kepentingan kelompok berkuasa, sementara suara kelompok minoritas seringkali terpinggirkan. Dengan teori Bourdieu, kita bisa memahami bahwa hal tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari praktik sosial di dalam ranah media yang syarat dengan kapital simbolik dan persaingan kekuasaan. Jadi, teori praksi sosial Pierre Bourdieu mengajarkan bahwa komunikasi bukan hanya proses teknis, tetapi juga arena perjuangan makna dan kekuasaan. Hubungan antara habitus, kapital, dan arena
menunjukkan bahwa setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi sosial yang dalam. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami peran media dalam membentuk dan mereproduksi struktur sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.